Pada tahun 1997, di desa bernama Malegon berdiri sebuah bangunan bioskop. Bioskop itu dikelola oleh seseorang yang bernama Nasir, dan juga kakaknya Nasir yang bernama Nihal. Mereka mempunyai saingan tempat bioskop, tepat di sebelah gedung mereka. Melihat bioskop saingan mereka ramai, Nihal meminta Nasir untuk mencari film baru di kota, supaya penonton di bioskop mereka tidak bosan dengan tayangan film yang berulang-ulang. Lalu, Nasir pun pergi ke kota bersama temannya yang bernama Syafiq. Mereka berdua pergi menggunakan motor Vespa tua menuju kota. Sesampainya di tempat, Nasir dan Syafiq langsung mencari film yang bagus. Nasir tak sengaja melihat ada tulisan film haram dan halal di lapak lain. Nasir yang penasaran, ia pun langsung menghampiri penjual film itu. Pemilik toko itu kemudian menjelaskan kalau ia menjual film yang sudah dimodifikasi, yang dimana penjual film itu memotong adegan dewasa dalam sebuah film, supaya film itu menjadi halal. Penjual itu juga memodifikasi filmnya menggunakan alat yang bernama VCR, sebuah alat rekaman yang bisa merekam kaset dari sebuah film atau acara TV. Dan kegiatan itu bisa juga disebut adalah pembajakan film. इसमें ना ये 2 वीसीआर लगते हैं, इधर रिकॉर्डिंग को पॉज मार देते, भगाया और इधर से फिर छापना चालू। अभी दिखाता अपन ने क्या छापा। यही है भाई, क्या किया फिर से दिखाना। Melihat itu, Nasir pun tertarik. Keesokannya ia memberitahu teman-temannya tentang ilmu baru yang ia dapatkan dari penjual film di kota. Selain itu, Nasir juga menayangkan film yang sudah ia modifikasi ke bioskop miliknya. Para penonton juga terlihat happy saat menonton filmnya. Karena idenya sukses membuat penonton tertarik, Nasir dengan percaya diri mempromosikan bioskopnya yang akan menayangkan 4 film menjadi 1 film. Selain usaha bioskop, Nasir juga sering ikut temannya yang seorang fotografer bernama Akram. Dan malam ini mereka berdua mendapatkan job di sebuah acara pernikahan. Di acara itu, Nasir tak sengaja bertemu wanita bernama Syabina. Syabina adalah wanita yang menyukai Nasir sejak lama, tetapi Nasir tidak pernah meresponnya. Karena Nasir sudah mempunyai kekasih yang bernama Malika. Dan kebetulan, Malika datang ke acara pernikahan ini bersama keluarganya. Melihat itu, Nasir menghampiri Malika, dan Malika diam-diam mengajak pergi Nasir untuk jalan-jalan. Nasir membawa Malika pergi untuk menonton bioskop. Saat sedang menonton, Malika mengatakan kalau dirinya meminta Nasir untuk segera menikahinya, karena ayahnya mau kalau Malika segera menikah. Mendengar itu, Nasir berjanji untuk segera datang ke rumah Malika untuk melamarnya. Dan Nasir juga sudah punya cukup modal menikah dari usaha bioskopnya. Tetapi keesokan harinya, Nasir tertimpa nasib sial, yang dimana ada anak buah Ladusing datang dan membubarkan usaha bioskop milik Nasir. Bioskop Nasir terkena razia film bajakan, dan anak buah Ladusing meminta Nasir untuk menutup usaha bioskopnya. Karena membuat film bajakan bisa dipenjara, Nihal menyogok anak buah Ladusing supaya tidak memperpanjang kasus ini. Setelah itu Nihal pun marah kepada Nasir. Karena perbuatannya, kini bioskop mereka jadi rusak. Akibat dari kejadian itu, Nasir yang sedang bersama Syafiq, ia bingung harus berbuat apa. Nasir harus memikirkan ide, supaya bioskopnya bisa menayangkan film yang aman dan juga bagus. Tak lama kemudian, Nasir pun mengatakan pada Syafiq, kalau ia mempunyai ide untuk membuat filmnya sendiri. Nasir berencana akan membuat film tentang desanya yaitu Malegon. Lalu, Nasir mencari tahu tentang peralatan apa saja yang diperlukan untuk membuat sebuah film. Nasir juga mengajak teman-temannya yang bernama Farug, Irfan, Akram dan Nadim untuk membantunya membuat film.
tetapi teman-temannya tidak merespon Nasir dengan baik. Teman-temannya ragu, apakah mereka bisa membuat film yang bagus. Malam harinya, Nasir dan keluarganya datang ke rumah Malika untuk melamar Malika. Tetapi, ayah Malika menolak lamaran Nasir, dengan alasan bahwa Malika adalah orang yang berpendidikan dan tidak pantas mempunyai suami yang pekerjaannya tidak jelas. Malika juga sudah dijodohkan ayahnya dengan seseorang di kota. तीसरा पन्ना 35,000 बच्चे बैठे थे इस इम्तिहान में और वो 28 नंबर मल्लिका है। माफ कीजिएगा, एक अच्छा घर देख चुके हैं हम बंबई में। Setelah lamaran ditolak, Nasir dan Malika bertemu untuk mengucapkan salam perpisahan. Keesokan harinya, Faruk kesal pada ayah kandung dan juga ibu tirinya. Karena kertas yang berisi karya tulisnya dijual oleh ibu tirinya. Faruk merasa tidak didukung oleh kedua orang tuanya untuk menjadi penulis buku. Lalu, Faruk mengatakan kepada orang tuanya, kalau ia bisa sukses menjadi penulis suatu hari nanti. Dan untuk mewujudkan mimpinya itu, ia menemui Nasir. Faruk mengatakan, kalau ia mau membuatkan naskah untuk film yang akan dibuat oleh Nasir. Mendengar itu, Nasir juga meyakinkan teman-temannya untuk mau ikut dalam pembuatan filmnya. Dan saat ini, teman-temannya mau bergabung dalam pembuatan film Nasir. Karena mereka semua sudah setuju, kini, Nasir menjelaskan kalau ia ingin membuat film komedi, karena ia berpikir kalau orang-orang di desanya menyukai film komedi. Dan judul film yang akan dibuat oleh Nasir adalah Sholay ala Desa Malegon. Pada akhirnya teman-temannya setuju dengan judul itu, dan Nasir juga langsung meminta Faruk untuk segera membuat naskah filmnya. मालेगांव के शोले आइडिया अच्छा है। Sambil menunggu naskah jadi, Nasir menyiapkan peralatan syuting yang lainnya. Nasir juga sampai mengadakan audisi untuk mencari orang yang cocok dalam pembuatan film mereka. Namun, mereka kesulitan saat mencari orang yang cocok untuk salah satu peran dalam film mereka. Nasir kemudian menunjuk Syafiq untuk mencoba berakting. Tetapi, saat ia ingin mencoba berakting, tiba-tiba penjaga warung yang bernama Raju melakukan akting di depan mereka. Karena akting Raju bagus, mereka semua langsung memilih Raju untuk mengisi peran tersebut. Syafiq yang mendengar itu hanya bisa istighfar. मैं करूंगा। चल शफीक आजा आजा। हल्का आदमी भारी एक्टिंग करके दिखाएगा अभी देख। तुम लोग मुझे वहां चाय की दुकान पर ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ। वाह, बेस्ट है बेस्ट। नहीं मिल गया आपको है ना, बस बासमती चाहिए। Malam harinya, Nasir mendapatkan job fotografer di sebuah acara. Di sana, ia melihat ada penari di panggung. Nasir berencana untuk menjadikan penari itu sebagai pemeran di filmnya. Lalu, Nasir menemui wanita itu dan berkenalan, yang dimana wanita itu bernama Trupti. Mendengar ajakan dari Nasir, Trupti meminta bayaran 1.000 rupiah kalau Nasir ingin Trupti mau menjadi pemeran di filmnya. Karena merasa cocok, Nasir pun menyetujui permintaan Trupti. Singkat cerita, syuting pertama mereka pun dimulai. Dengan peralatan yang seadanya, Nasir dan teman-temannya memaksimalkan pembuatan film mereka. Karena baru pertama kali membuat film, mereka pun mengalami kendala. Yang dimana, mereka harus berkali-kali mengulang aktingnya karena beberapa peran sering lupa naskah. के टके को तुम मेरे लिए पकड़ोगे। सॉरी अच्छा आ रहा फरोग कि रस्सियों में बंधा हुआ रबर से कॉन्फिडेंस। बहुत पसंद है बहुत। स्टार्ट। उस हराम के टके को तुम्हें रामदेव पैसे दे। अरे यार, क्या हुआ भाई? अभी तो ठीक था नासिर। रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गया। Lalu mereka pun sampai di syuting hari kedua. Syafiq harus bekerja keras karena harus melayani Trupti. Trupti meminta Syafiq untuk memegang kaca saat Trupti sedang make up. Tak lama, syuting telah dimulai,
tetapi mereka terganggu dengan anak Trupti yang menangis. Dan lagi-lagi Syafiq lah yang harus menggendong anak Trupti supaya tidak mengganggu berjalannya syuting. Malam harinya, Nasir datang menemui Akram, tetapi Akram malah ingin pergi ke acara pernikahan untuk melakukan job fotografer. Melihat itu, Nasir merasa janggal, karena Akram tidak mengajak Nasir untuk ikut dalam job fotografernya. Nasir kemudian memaksa Akram untuk mengajaknya pergi. Dan mau tidak mau Akram pun mengajaknya. Sesampainya di acara, betapa kagetnya Nasir karena acara pernikahan itu adalah pernikahan dari Malika. Dan itulah alasan Akram tidak mengajak Nasir dalam job fotografernya. Karena Akram tidak mau, kalau Nasir tahu jika mantan kekasihnya telah menikah dengan orang lain. Nasir yang kecewa, saat ini ia hanya fokus dengan pembuatan filmnya, supaya filmnya bisa maksimal dan sukses. Setelah berbulan-bulan syuting, kini mereka tiba di akhir syutingnya, yang dimana film mereka sebentar lagi akan selesai. Mereka senang karena telah menyelesaikan film pertama mereka. Dan singkat cerita, mereka menyiapkan bioskop Nasir supaya bisa memutar filmnya. Pada malam harinya, film mereka telah siap untuk diputar di bioskop milik Nasir. Awalnya mereka cemas karena belum ada yang datang untuk melihat filmnya. Tetapi tak lama kemudian, terlihat begitu banyak orang datang untuk menyaksikan film yang dibuat Nasir dan teman-temannya. Tak lama, film pun dimulai dan Nasir malah keluar dari bioskop. Ia takut kalau filmnya itu tidak disukai oleh para penonton. Tetapi, begitu para penonton keluar dari bioskop, ternyata respon para penonton sangat menyukai film mereka. Nasir dan yang lainnya merasa lega karena film yang mereka buat disukai oleh banyak orang. भाई लोग पिक्चर खत्म अरे चमक है राजू भाई Saat ini film mereka menjadi terkenal, sehingga film mereka bisa ditayangkan 5 kali dalam sehari. Karena sukses di film pertamanya, kini, Nasir menemui teman-temannya dengan membawa motor baru yang harganya cukup mahal. Lalu, Nasir dan teman-temannya berkumpul untuk membahas pembuatan film selanjutnya. Faruk kemudian memberikan ide film yang original karya buatannya. Faruk ingin membuat film yang berjudul Seorang Penjual Tembakau yang Ingin Menguasai Dunia. Tetapi Nasir malah menolaknya, dengan alasan dia ingin membuat film tentang desa Malegon lagi. Karena merasa tidak didengar, akhirnya Faruk marah pada Nasir. Mereka pun sampai berkelahi karena perbedaan pendapat. वाहियात बना हम लोग ओरिजिनल का मानी भी जानता तू तेरे भले के लिए बोल रहा बैठ जा बस लोगों का फायदा उठाना आता तुझे अबे लाइन से रहे मालेगांव के मटका किंग अब्बा जी का बेटा मेरे को मत सिखा ए फारूक चल बस कर बैठ अभी अबे बड़े-बड़े जुमले झाड़ रहा है Dari kejadian itu Faruk keluar dari tim pembuatan film Nasir. Dan ia akan pergi ke kota Mumbai untuk membuktikan kalau tulisan naskahnya bisa sukses di sana. Singkat cerita, kini tahun telah berganti di tahun 2004, Nihal meminta Nasir untuk menikah dengan Shabina. Nasir yang tidak bisa menolak permintaan kakaknya. Akhirnya Nasir mau menikah dengan Shabina. Keesokannya mereka berdua menikah dan dihadiri semua teman Nasir. Selesai akad nikah, mereka yang berdua di kamar, Shabina mengatakan kalau ia akan memahami keadaan Nasir yang belum mencintainya. Shabina akan menunggu sampai Nasir bisa mencintainya. Di tempat lain, Faruk menemui produser ternama untuk mengenalkan karya tulisannya. Tetapi staf di sana mengatakan kalau produser tidak bisa ditemui hari ini. Lalu kembali pada Nasir, yang dimana kini ia menghadiri acara penghargaan sebuah film bersama teman-temannya. Nasir mendapatkan penghargaan dengan pembuatan film dengan biaya yang sangat minim. Dan Nasir bisa menghasilkan uang sebanyak 300.000 rupiah dari film itu. Teman-temannya yang mendengar keuntungan film mereka, justru terkejut karena mereka juga baru tahu kalau keuntungannya begitu besar.
bahkan Nasir pun tidak memberitahu mereka tentang keuntungan yang didapatkan dalam film yang mereka buat. Selesai acara, ada seorang sutradara terkenal bernama Asif dan mengajak Nasir untuk berfoto. Melihat itu, Akram juga ingin ikut berfoto, namun Akram diusir oleh Nasir. Karena itu, Akram merasa sangat tersingkirkan. आसिफ भाई एक फोटो प्लीज नासिर तेरे साथ फोटो निकालने का है मेरे को कैसे आप अकरम थोड़ा साइड. Keesokannya, saat mereka semua sedang berkumpul, Akram dan Irfan memutuskan untuk keluar dari tim pembuatan film Nasir. Irfan merasa dibohongi, karena Nasir tidak adil dalam membagi keuntungan pada film yang mereka buat. Selain itu Akram juga merasa, kalau dalam pembuatan film ini, Nasir tidak mengangkat teman-temannya, padahal mereka bekerja sama dalam pembuatan film ini. Nasir hanya mementingkan karirnya sendiri dan tidak memikirkan teman-temannya. Dan kini, hanya tersisa Syafiq dengan Nasir saja dalam persahabatan mereka. Di tempat lain, Nadim memberi kabar pada Farug kalau ayahnya meninggal dunia. Mendengar itu, Farug langsung pulang ke Malegon untuk menguburkan ayahnya. Malam harinya Nasir berkumpul dengan Syafiq dan Farug. Tetapi Nasir dan Farug belum bisa damai, mereka pun sampai berkelahi lagi dengan masalah yang dulu belum selesai. तूने क्या किया बे मुंबई जाके? अंदर तूने क्या किया बे? गांव का सबसे घटिया वाहियात और गिरा हुआ इंसान है. Keesokannya, Syafiq terlihat dekat dengan Trupti. Mereka pergi berdua ke tempat syuting pembuatan film Nasir dan Asif yang baru. Sesampainya di sana, Nasir kesal karena salah satu peran ada yang tidak datang. Lalu Nasir meminta Syafiq untuk menggantikannya. Syafiq pun senang karena selama ini, ia sangat berharap untuk menjadi aktor di film Nasir. Saat syuting dimulai, akting Syafiq terlihat begitu maksimal dan percaya diri. Beberapa bulan berlalu, kini film Nasir dan Asif telah selesai dan mulai diputar di bioskop. Saat Syafiq menonton filmnya, ia pun kecewa karena ternyata, wajah Syafiq tidak diperlihatkan dalam film itu. Nasir lalu menjelaskan, kalau Asif memintanya untuk mengganti adegan itu. Jadi, mau tidak mau Nasir harus mengedit ulang. Karena kejadian itu, Trupti menganggap kalau Nasir tidak menghargai akting dari Syafiq. Namun, Syafiq justru masih membela Nasir, dan mengatakan kalau Nasir hanya mengikuti saran dari Asif. उसको कुछ तो करना चाहिए था तुम्हारे लिए अरे बहुत किया वो मेरे लिए, हम सबके लिए. नासिर भाई बहुत किए. Di tempat lain, Farug terus mencoba memperkenalkan tulisan naskahnya pada sutradara terkenal di kota Mumbai. Tetapi belum ada yang mau mengangkatnya. Justru kali ini ada sutradara yang mengejek tulisan naskahnya. Dan itu membuatnya menjadi patah semangat. Lalu Nasir yang berada di bioskop miliknya, Nihal pun kesal pada Nasir, karena Nasir telah investasi besar dalam filmnya bersama Asif. Tetapi, film yang dibuat Nasir dengan Asif justru kurang peminatnya, sehingga membuat mereka menjadi rugi. Bahkan, bioskop mereka juga harus tutup karena tidak bisa membayar listrik dan lainnya. Tahun demi tahun telah berganti, dan saat ini telah tiba di tahun 2010. Nasir, saat ini mengubah bioskopnya menjadi rumah makan. Di tempat lain, kini Syafiq bekerja di pembuatan kain tenun. Saat sedang bekerja, tiba-tiba Syafiq muntah cairan merah dari mulutnya. Keesokannya, Syafiq pergi ke dokter dengan Nasir. Dan setelah diperiksa ternyata Syafiq terkena penyakit kanker. स्मॉल सेल कार्सिनोमा, कैंसर. इलाज तुरंत शुरू करना होगा. Saat ini, Nasir, Akram dan Irfan menjenguk Syafiq. Mereka memberi semangat pada Syafiq supaya bisa kembali pulih. Selesai menjenguk Syafiq, Akram yang masih kesal dengan Nasir, ia mengatakan pada Nasir kalau ia datang untuk menjenguk Syafiq dan tidak peduli dengan Nasir. Beberapa hari berlalu, Syafiq masuk rumah sakit lagi. Syafiq juga kini sudah tidak mempunyai rambut akibat pengobatan yang dijalaninya. Mereka juga mendapat kabar dari Nadim, kalau Farug akan kembali ke Malegon. Farug menyerah untuk mencari sutradara yang mau mengangkat tulisan naskahnya supaya dijadikan film.
Nadim kemudian menelpon Farug, supaya Farug tahu keadaan Syafiq saat ini. Selain itu, Nasir juga mengobrol dalam telepon dengan Farug. Mereka berdua akhirnya bisa memaafkan satu sama lain. Mereka tak harus berkelahi lagi karena mereka berdua sama-sama gagal dalam dunia film. Dan keesokannya mereka berkumpul di rumah makan milik Nasir. Mereka juga saling memaafkan satu sama lain. Dan kini persahabatan mereka terjalin baik setelah bertahun-tahun mengalami masalah. Keesokannya, Nasir dan Trupti mengantarkan Syafiq ke dokter. Selesai pemeriksaan, ternyata penyakit Syafiq semakin parah dan dokter sudah tidak bisa menanganinya. Mereka kini pulang dengan keadaan sedih. Di tengah perjalanan Syafiq mengajak Nasir dan Trupti untuk melihat air terjun. Di sana, Syafiq berkata kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Dan yang paling membuat Syafiq sedih adalah bahwa dirinya belum bisa mencapai sesuatu yang diinginkannya. जाना तो सबको है, डरने का क्या है? कुछ बिना किए चले जाएंगे इस दुनिया से. Malam harinya, Nasir kepikiran dengan perkataan Syafiq. Lalu, Nasir terbangun dari ranjang tidurnya dan mencari buku berjudul Superman. Nasir membawa buku itu ke rumah Farug, dan mengatakan pada Farug kalau ia ingin membuat film yang pemeran utamanya adalah Syafiq. Nasir memberikan uang 5.000 rupiah pada Farug dan meminta Farug membuatkan naskahnya dalam sepekan. Beberapa hari berlalu, mereka semua berkumpul dan memberitahu Syafiq kalau mereka akan membuat film dengan judul Superboys of Malegon. Dan pemeran utamanya dalam film ini adalah Syafiq. Mendengar itu, Syafiq sangat bangga. Di rumah, Nasir diberikan modal untuk membuat film oleh Syabina. Melihat kebaikan Syabina, kini, Nasir telah jatuh cinta dengan Syabina. Nasir juga meminta maaf pada Syabina karena telah menunggu lama sampai Nasir bisa mencintainya. Akhirnya mereka berdua bisa saling mencintai dan bahagia dalam pernikahan mereka. Keesokannya, mereka semua memulai syutingnya. Singkat cerita, film Syafiq telah selesai. Nasir juga langsung mengubah rumah makannya menjadi bioskop seperti semula. Pada malam harinya, semua orang menunggu untuk menonton film ini. Saat ini mereka juga menunggu Syafiq datang supaya filmnya bisa segera dimulai. Tak lama kemudian, Syafiq datang dengan pakaian yang istimewa. Dan begitu Syafiq masuk, ia langsung disambut hangat oleh teman dan juga penonton di sana. Karena Syafiq sudah datang, film pun telah dimulai. Nasir bangga dengan film ini. Ia merasa kalau ia sudah mewujudkan keinginannya Syafiq sebelum Syafiq meninggal. Nasir juga menganggap kalau ini adalah balas budinya pada Syafiq. Karena selama ini, ia tidak meninggalkan Nasir sendirian di saat teman-teman yang lainnya meninggalkan Nasir. Syafiq terus setia menemani Nasir meskipun ia sering dikecewakan. Dan pada film inilah, Nasir sengaja mempersembahkannya untuk Syafiq. Karena film ini juga, persahabatan mereka menjadi baik setelah permasalahan yang cukup lama. Dan kisah ini berakhir dengan meninggalnya Syafiq karena penyakit kankernya.